Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin ya, di pertemuan pertama tadi kita sudah membahas tentang pendahuluan menggunakan Dev Pascal. Nah, saat ini kita akan coba mengubah algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran ke dalam bahasa Dev Pascal atau bahasa Pascal. Nah, ini setelah itu sudah bisa kalian lihat ya. Ini adalah notasi pseudocode untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, ini kita tulis ya, algoritma luas dan keliling lingkaran. Initial state-nya memasukkan nilai untuk jari-jarinya. Nah, final state-nya menampilkan hasil perhitungan luas dan keliling lingkaran. Deklarasi atau kamus datanya, pi di sini dia menggunakan panah terbalik. Artinya apa? Dia berupa konstanta, yaitu pi adalah 3,14. Dan R itu float atau real, sama. Luas atau keliling dia juga float atau real. Jadi bisa float bisa real, tergantung dari versi Pascalnya, apakah kalian menggunakan Dev Pascal ataupun Free Pascal, itu beda-beda. Tapi intinya sama, float atau real itu sama-sama untuk bilangan dengan koma. Algoritma atau bagian inti dari programnya, read R, atau kita akan membaca inputan jari-jari dari user. Lalu R tersebut kita hitung luas nilai pi dikali R pangkat 2 ini dimasukkan ke dalam variabel luas. Kemudian keliling 2 kali pi kali R, ini maaf ya, ada salah ya, harusnya pi kali R pangkat 2. Ya, keliling 2 kali pi kali R. Lalu hitung, keluarkan atau tampilkan luas dan kelilingnya. Mari kita buat. Nah, pertama sama kita buat, buka dulu Free Pascalnya, kita new project. Sama kita console application. Oke, di sini misalnya adalah langsung saja hitung lingkaran. Satu kita buat lagi foldernya. Ini folder yang sama ya, seperti yang kemarin. Kita buat misalnya hitung lingkaran seperti ini. Oke, kita masukkan sini, save. Nah, jangan lupa seperti yang langkah-langkah awal, kita save project dulu. Save all, di sini hitung lingkaran apps. Save. Kemudian iconnya, icon tinggal kita ke atas, icon yang sudah kita copy ke dalam folder project kita. Oke, lalu kita coba compile. Sip, no. Sekarang compile successful, berarti sudah bisa dituliskan programnya ke sini. Kita kecilkan saja seperti ini. Nah, kita masukkan algoritma luas keliling lingkaran. Algoritma di sini akan berubah menjadi program. Program luas keliling lingkaran. Ini ada, kita buat komentar, bisa menggunakan garis miring 2 ini atau menggunakan kurung kurawal. Ini bebas, dibebaskan mau menggunakan yang mana. Oke, initial state-nya adalah kita memasukkan, atau misalnya ya, user memasukkan nilai jari lingkaran. Karena nilai v-nya ini berupa konstanta. Nanti akan dibahas nih, bedanya konstanta dan variabel. Kalau konstanta itu nilainya selalu tetap, jadi konstan. Kalau variabel berarti kita membuat sebuah penampung di mana nilainya itu bisa bervariasi. Di sini penampungnya dia konstan, yaitu 3,14. Final state-nya adalah menampilkan hasil perhitungan luas dan keliling lingkaran seperti ini. Nah, berikutnya bagian deklarasi. Oh ya, sebelum itu kita lihat ya, ingat ya, supaya biar muncul tampil ke user, kita load dulu library-nya, users, crt, jangan lupa.
dan juga di bagian bawahnya kita buat read key. Ini untuk menahan agar tampilannya muncul dulu gitu. Setelah kita lakukan aksi, kita read key apapun dari keyboardnya, barulah dia keluar. Jadi ini adalah susunan awalnya ya. Kita buat program, load library-nya, initial state dan final state, lalu read key. Nah, di sini deklarasi. Deklarasi di sini atau kamus data yang digunakan ada P. Tapi di sini kita lihat ya, dia pangkal balik, berarti dia merupakan penampung atau variabel yang konstan. Maka kita buat dia sebagai konstanta. Nah, seperti ini. Nilai P-nya sama dengan 3,14. Jangan lupa titik koma, ditutup. Lalu ada variabel atau penampung yang bervariasi di sini. Kita buat, dia adalah R. Kalau misalnya dia sama ya, bisa seperti ini, bisa R titik 2 real atau luas titik 2 real keliling titik 2 real. Lalu seperti ini boleh. Nah, karena di sini tipe datanya sama semuanya, real atau float. Nah, kita bisa juga langsung definisikan seperti ini. R luas keliling. Artinya variabel R, variabel luas, dan variabel keliling dia bertipe data real. Seperti ini. Jangan lupa titik koma. Lalu kita masuk ke bagian programnya. Di sini ada read R. Artinya di sini ya, lihat ya. Algoritma itu ada banyak. Bisa read, bisa input. Di input R atau read R itu sama. Nah, kalau ininya write luas keliling atau output luas keliling itu masih sama. Jadi bisa read, bisa input untuk algoritmanya. Dan ini untuk bahasa algoritmanya. Bisa read, bisa input. Ini pun untuk write, bisa output, bisa write. Itu masih dibenarkan. Tapi yang pasti adalah setiap kata yang akan diubah ke bahasa pemrogramannya, kita gunakan garis bawah seperti ini. Nah, kita read R. Artinya komputer atau program akan membaca inputan dari keyboard berupa yang kita akan masukkan ke dalam variabel R seperti ini. Oke, lebih rapi. Berikutnya hitung luas dan kelilingnya. Luas. Nah, kalau ini di sini kalau untuk memasukkan nilai kita menggunakan titik 2 sama dengan nilai pi-nya yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 kan ya. Berarti sini jari R dikali R. Seperti ini. Lalu keliling titik 2 sama dengan 2 dikali pi dikali R. Titik koma. Jangan lupa. Berikutnya kita tuliskan write luasnya. Luas titik koma write keliling titik koma. Nah, udah rapi. Kita save. Lalu kita coba compile. Jadi, nah, kita masukkan R-nya. R-nya 7. Kita enter. Nah, di sini kita lihat ya. Ini luasnya, lalu ini kelilingnya. Ah, mana Pak? Ini kok angka-angka aja. Jadi cuma ada 7, lalu 1,538 bla 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 dan 4,39 bla bla bla. Kelihatannya nggak rapi ya. Nah, bagaimana Pak biar lebih rapi? Nah, ini yang sebutin, ini kan bahasa algoritma ya. Tapi secara algoritma udah benar nggak? Kalau kita masukkan jadinya 7, kita coba hitung manualnya. Benar nggak kalau hitung luas? Pi 3,14 dikali 7 kali 7, misalnya pangkat 2. Dan kelilingnya 2 kali pi kali R, itu segini hasilnya.
Pak, nggak ada E-nya Pak di kalkulator. Nah, nanti kita akan bahas di sini nih. Kita akan rapihkan supaya biar lebih user friendly atau lebih mudah untuk ditangkap informasinya oleh user. Close. Nah, di sini ini hanya algoritmanya. Kita pengen lebih rapi atau biar lebih mudah dimengerti oleh user. Apa sih yang diinputkan oleh user? Kita tahu bahwa yang diinputkan oleh user adalah jari-jari. Benar nggak? Nah, kita bisa tuliskan nih. Right line di sini misalnya. Nah, bisa white line ya. Nah, penambahan ln di sini, line di sini artinya apa? Kita akan memberikan satu enter. Sehingga apa? Nanti pas di right-nya di sini luas dan keliling dia akan ada di luas di atasnya, keliling di bawahnya. Kalau kita lihat ya, luas dan keliling itu seperti ini ya. Kita baikkan lagi. Nah, kalau seperti ini right doang ya. Hanya right saja. Kalau kita compile di sini, kita masukin 7, dia akan ada di satu baris. Nah, kita menggunakan ln atau jadi right line, bukan right, agar si keliling ini ada di bawah, memberikan satu enter. Continue. Misalnya gini ya, right line. Kita akan supaya biar si white dan luas kelilingnya akan ada di bawahnya. Right line, ini adalah masukkan nilai jari-jari lingkaran. Tik 2, ntar ini supaya biar lebih rapih gitu. Ini aja. Nah, ini pun sama. Jadi ln di sini berarti menambah line. Bisa dituliskan di right atau bisa menuliskan di read-nya. Seperti itu. Nah, kita masukkan read line di sini. Berarti artinya kita baca dulu R-nya, lalu kita tambahkan satu enter. Nah, di sini pun right, luas dan keliling. Nah, kalau di sini bagaimana nih supaya biar rapi? Nah, tuliskan white line. Nah, kalau kita mau menambahkan sebuah kata di saat kita menampilkan kalimat lalu variabel diikuti oleh variabel. Kalau di sini kan sebenarnya kata-kata ini hanya untuk menerangkan apa sih yang kita masukkan. Yang kita masukkan adalah R atau jari-jari lingkaran. Oh, kita tuh masukin jari-jari lingkaran ya. Inputkan jari-jari lingkarannya. Nah, kalau di sini kan dikeluarkan. Apakah bisa seperti ini? Right, maka lingkaran adalah lalu write lagi. Boleh? Boleh. Namun yang di sini bisa lebih singkat, bisa gini nih. Sama nilai. Maaf ya. Kita bilang luas lingkaran adalah, nah, kita gunakan koma sebagai pemisahnya. Artinya apa di sini? Kalimat luas lingkaran adalah tik 2 spasi, dia akan diikuti oleh nilai pada variabel luas, diinputkan langsung variabel luasnya. Seperti ini. Lalu berikutnya, headline, misalnya biar lebih rapi, keliling. Lingkaran adalah koma, keliling. Seperti ini. Kita coba save, lalu kita compile. Masukkan ya, jadi lingkaran ini lebih enak dilihat ya oleh user atau oleh pengguna. Setelah kita masukkan nilai jari-jari lingkaran, oh berarti kita diperintahkan untuk menginputkan nilai jari-jari lingkarannya. Kita masukkan 7, ntar. Lebih enak pandang ya. Luas lingkaran adalah 1,53, lingkaran adalah 4,39. Pak, tapi ini E-nya mengganggu nih. Di sini kan 10.000 ya bilangannya. Nah, saat ini continue. Kita format. Untuk bilangan real atau bilangan float, ada pemformatan. Misalnya kita ingin ada 2 angka di belakang koma. Maka bagaimana penulisannya? Kita bisa gini. 4,2. Berarti artinya 4 angka lalu 2 angka di belakang komanya. 4,2. Kita lihat. Kita compile. 7. Bentar. Lebih enak ya. 1,53, 0,86, 43,96. Nah, kita Pak, saya nggak mau 2 angka, pengen 3 angka. Misalnya. Kita bisa tuliskan di sini nih. Kita rubah 2 di sini. Kita rubah jadi 6 misalnya atau 3 angka ya, 3 angka belakang koma. 3 angka belakang koma. Kita compile and run. 7.
Ini akan langsung masuk 3 angka belakang koma, seperti ini. Oke, ini adalah program untuk menghitung luas keliling lingkaran dari algoritma yang sudah kita buat, yaitu algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini formatannya, di mana di dalam bagian deklarasi ada nilai konstanta yaitu pi, karena loganya seperti ini ya. Pi dimasukkan nilainya 3,14, jadi 3,14 dimasukkan ke dalam variabel pi. Kita bisa melihat di sini, berarti dia adalah konstanta, variabel konstan. Kalau di sini R titik 2 float, luas dan keliling float, artinya adalah variabel yang nilainya bisa bervariasi atau penampung yang bervariasi, dan kon seperti penampung yang konstan. Gitu. Seperti ini. Read R itu algoritma ini. Ini hanya biar agak lebih mudah dicerna oleh user atau pengguna. Sama ya. Kita masukkan nilai pi kali R kali R dimasukkan ke dalam variabel luas. 2 kali pi kali R dimasukkan ke variabel keliling. Lalu kita outputkan atau tuliskan luas lingkarannya dan keliling lingkarannya seperti ini. Kayak di sini fungsinya untuk menahan agar tampilan tetap ketahan dulu nih sebelum ada aksi lainnya. Nah, kita coba kalau misalnya bikin komen gimana, bener nggak? Kalau misalnya read key itu tanpa ada read key yang akan muncul. Lihat. 7. Bentar. Jangan close. Seperti itu ya. Dia pas inputkan nilainya, nilai R-nya, kalau tanpa ada read key, dia akan langsung close. Nah, fungsi read key itu untuk menahan agar si tampilannya muncul dulu, tampil dulu, lalu akan close atau ini jika sudah menginputkan. Nah, kita bisa tuliskan nih, kita tambahkan keterangan, misalnya write line, ini tekan sembarang tombol untuk keluar, seperti ini. Jangan lupa setiap diakhiri, setiap akhir dari baris kode, kita gunakan titik koma ini, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan kayak gini ya, kita ini misalnya lupa nih titik komanya, kita compile dengan error, fatal syntax error, read key font. Nah, enaknya dari Pascal adalah jika ada error, kita tinggal klik 2 kali di sininya nih. Oh, read key, artinya apa? Error tersebut bisa terjadi di baris tersebut, baris read key ini, atau baris sebelumnya. Jadi jangan lihat, oh ini errornya di read key. Kalian fokus di read key, apa yang salah nih? Nah, ternyata sebelumnya. Jadi kalian cek itu adalah yang harus dicek itu baris ininya yang errornya dan juga baris sebelumnya. Oh, di sini ternyata errornya kurang titik koma. Dan ini anaknya ini ya, fatal syntax error titik koma nih. Expected but identifier that key font. Nah, misalnya ini read key-nya bener nih, tapi ininya misalnya lupa huruf E-nya. Kita coba lagi. Dia jelas di sini. Di error di N-nya, illegal expression-nya. Oh, ini errornya nih. Identifier tidak menemukan perintah ini. Write ln. Nah, tulis kan. Oh, ininya salah nih. Write line harusnya. Kita compile. Masukkan 7. Ntar, Pak ini padat banget nih Pak nih. Tekan sebelah tombol untuk keluar, tapi padat banget di sini nih. Kita bisa format lagi. Di sini kita bisa kasih sebuah enter lagi nih. Write line. Seperti ini. Ini juga bisa menjadi sebuah spasi nih, seperti ini. Kita compile, masukkan 7, nah, lebih enak. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ininya dia ada di bawah nih. Kita pengen di atas, artinya gimana? Kalau seperti itu, jangan write line, tapi gunakan write di sininya. Jadi setelah ada kalimat ini, maka tidak perlu lagi menambahkan baris. 7. Nah, dia akan ada di sebelah sini. Bentar. Oke. Nah, segitu saja untuk pengformatannya. Nah, di sini, di saat berikutnya kalau kalian lihat ya, latihan nih, menukar nilai integer 2 variabel dan menukar nilai integer 2 variabel tanpa variabel bantu. Di sini udah ada algoritmanya. Nah, kalian coba buat aplikasi menggunakan Dev Pascal
konversikan algoritma ini ke dalam bahasa Pascal. Kita akan bahas dan, saya mungkin akan menunjuk, sebagian orang dari kalian untuk membahas algoritma yang kalian buat. Jadi kalian yang akan saya screen terlebih dahulu. Oke? Jika ada pertanyaan, mungkin dapat kalian tanyakan di grup ataupun di pertemuan nanti, di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, bagi yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.